Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa siswa ibu semua. Ini merupakan pertemuan perdana kita di semester 1 kelas 10 Madrasah Aliyah. Sebagai pertemuan perdana, izinkan ibu terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada Ananda semua. Ibu memiliki nama lengkap Rita Yunalti. Kamu boleh panggil ibu dengan sebutan Bu Nel. Pada kesempatan ini, di semester ini ibu akan mengajarkan mata pelajaran biologi. Baiklah Ananda semua, sebelum proses pembelajaran kita lanjutkan, tidak ada salahnya ibu menginformasikan kepada Ananda semua bahwa dalam satu semester ini nanti kita akan mempelajari biologi itu dalam 7 pokok bahasan. Jadi ada 7 pokok bahasan nanti yang akan kita pelajari selama di semester 1 atau 7 KD, 7 kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasar yang pertama atau KD 3.1 kita sebut dengan materi ruang lingkup biologi. Ya. Itu materi kita yang pertama. Pada materi ruang lingkup biologi ini nanti diharapkan siswa semua, Ananda ibu semua dapat memahami tentang konsep ruang lingkup biologi itu sendiri, kemudian cabang-cabang biologi, kemudian tingkatan organisasi kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di labor. Jadi dalam proses pembelajaran ini diharapkan kamu menguasai 5 hal tersebut. Ya. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini ya, kita hanya membahas 2 indikator saja, 2 konsep saja yang harus kamu pahami, yaitu yang pertama adalah ruang lingkup biologi, kemudian yang kedua adalah cabang-cabang ilmu biologi. Nah, kita mulai konsep yang pertama, yaitu ruang lingkup biologi. Pada materi ini, pada poin pertama ini, kamu akan ibu giring nanti untuk memahami pengertian biologi, kemudian objek kajian biologi, kemudian manfaat mempelajari biologi, kemudian bahaya perkembangan ilmu biologi, dan yang terakhir adalah berbagai cabang ilmu biologi. Kita mulai poin yang pertama, yaitu pada materi ruang lingkup biologi, hal pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian daripada ilmu biologi itu sendiri. Ya, sesuai dengan ibu yakin kamu mungkin sudah mengetahui awal bahwa biologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bios yang artinya hidup dan logos yang berarti ilmu. Berarti secara keseluruhan pengertian daripada biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, berdasarkan konsep itu, berdasarkan pengertian itu, dapat kita maknai bahwa yang menjadi objek kajian pada ilmu biologi adalah makhluk hidup. Ya, yang termasuk makhluk hidup di sini yaitu hewan, ya, kemudian tumbuhan dan mikroorganisme. Yang termasuk mikroorganisme di sini ya adalah jamur, kemudian bakteri. Nanti pada pertemuan yang berikutnya nanti kita akan membahas satu persatu objek daripada ilmu biologi itu tersebut. Karena biologi itu membahas tentang
makhluk hidup, ya, baik makhluk hidup yang nampak, ya, seperti hewan, tumbuhan, jamur sebahagian, ya, tapi ada juga objek biologi itu yang tidak nampak, ya, seperti bakteri. Nah, berdasarkan pengertian itu, berdasarkan konsep itu, maka biologi itu dianggap sebagai ilmu sains, yaitu ilmu yang mempelajari tentang alam, dan makhluk hidup merupakan bagian daripada alam itu sendiri. Nah, kenapa biologi bisa disebut sebagai sains? Ini disebabkan karena biologi itu memiliki karakteristik seperti yang dimiliki oleh sains itu sendiri. Apa karakteristik biologi sebagai sains? Yang pertama sekali adalah biologi itu memiliki objek kajian. Objek kajiannya adalah makhluk hidup itu sendiri, seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian biologi itu memiliki metode bersifat objektif. Ilmu biologi itu mengungkapkan data dan fakta sesuai dengan aslinya, tidak ada rekayasa. Kemudian bersifat sistematis, runut pembahasannya, ya. Kemudian bersifat universal, artinya ilmu biologi itu membahas makhluk hidup mulai dari tingkatan makhluk hidup yang terkecil sampai pada tingkatan yang terendah. Kemudian analitis, dan sifat daripada sains yang berikutnya adalah bersifat verifikatif. Artinya ilmu sains itu sama dengan ilmu biologi, yaitu mengalami perkembangan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, apa yang belum terungkap, apa yang terungkap sekarang ini tidak akan sama pada masa yang akan datang. Misal, ya, pada awalnya, ya, mungkin kamu pernah belajar tentang sel, ya. Sel itu awalnya pada abad ke-18 hanya dinyatakan sebagai sebuah ruang kecil yang kosong, tidak ada isi. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka akhirnya diketahui bahwa sel itu memiliki organel-organel lain, seperti dia punya inti sel, dia punya sitoplasma, dia punya organel sel. Nah, ini yang kita sebut dengan bahwa biologi itu bersifat verifikatif. Kemudian, kenapa kita harus mempelajari biologi, ya? Karena ternyata biologi itu memiliki banyak sekali manfaat. Salah satu manfaat biologi adalah salah satu manfaat mempelajari biologi, ditemukannya bibit unggul, ya, sehingga ini dapat meningkatkan produksi pangan, ya. Misalnya saja produksi unggul itu kita temukan pada sapi misalnya. Bagaimana para ahli sudah bisa menemukan sapi pedaging dengan memiliki tubuh yang sangat besar. Kemudian pada tumbuh-tumbuhan misalnya ditemukan tumbuh-tumbuhan tanpa biji, misalnya semangka tanpa biji. Ini merupakan salah satu manfaat mempelajari biologi. Bahkan dengan biologi itu bisa ditemukan berbagai penyebab penyakit, kemudian bagaimana cara mengobatinya. Masih banyak lagi manfaat mempelajari biologi. Kemudian bahaya perkembangan biologi. Ternyata biologi itu bukan hanya bermanfaat saja perkembangannya, tapi apabila perkembangan daripada biologi itu tidak terkendali, maka dia akan mendatangkan bahaya, baik pada individu manusia itu sendiri ataupun pada lingkungannya. Misal kita lihat di sini, ya, misalnya saja pada penemuan bibit unggul tadi, ya. Apabila penemuan bibit unggul itu terus-menerus dilakukan, direkayasa genetika, ini akan mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati, ya. Kalau
Kalau kita ibaratkan biologi itu sebagai sebuah pohon yang rindang dengan cabang-cabangnya yang sangat banyak. Nah, cabang-cabang itu nanti kita sebut dengan cabang ilmu biologi. Ya. Setiap cabang ilmu biologi itu akan mengkaji satu hal. Ya. Misal virus. Ya. Ya. Kajian tentang virus ya, itu terdapat pada ilmu biologi yang kita sebut dengan virologi. Ya. Jadi virologi adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Ini salah satu cabang dari ilmu biologi. Kemudian yang kedua, bakteri. Ya. Pembahasan tentang bakteri, seperti apa bentuk bakteri, struktur tubuh bakteri, peranan bakteri, itu semua akan dibahas dalam satu cabang ilmu biologi yang disebut dengan bakteriologi. Nah, contoh yang ketiga adalah organologi. Ya. Organologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang membahas tentang organ tubuh. Ya. Misalnya saja kalau pada manusia yang termasuk organ tubuhnya adalah jantung. Ya. Jadi bagaimana bentuk jantung, bagaimana strukturnya, bagaimana cara kerja jantung, bagaimana apakah jantung nanti akan mengalami gangguan atau tidak, itu semua akan dibahas tuntas dalam satu cabang ilmu biologi yang kita sebut dengan organologi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sel. Ya. Sel merupakan bagian daripada biologi yang dibahas di dalam satu cabang ilmu biologi yang disebut dengan sitologi. Jadi kembali kita simpulkan bahwa ilmu biologi itu sangat berkembang luas, ya. Pembahasan bagian-bagian terkecil tentang ilmu biologi itu disebut dengan cabang-cabang ilmu biologi. Seperti yang kita katakan tadi, ada cabang ilmu biologi yang disebut dengan virologi, membahas khusus tentang virus. Ya. Kemudian yang kedua, cabang ilmu biologi yang disebut dengan bakteriologi, membahas tentang bakteri. Kemudian yang ketiga, cabang biologi yang membahas tentang organ yang kita sebut dengan organologi. Kemudian yang keempat, sitologi. Ini merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang membahas tentang sel. Ya. Nah, itu tadi ya materi-materi yang kita pelajari pada pertemuan ini. Ya, kalau kita lihat kembali ke depan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, ya, kita membahas tentang ruang lingkup biologi, mulai dari pengertian biologi, objek biologi, kemudian karakteristik biologi sebagai sains, manfaat biologi, bahaya perkembangan ilmu biologi. Itu dalam indikator yang pertama. Sedangkan indikator yang kedua, kita memahami tentang cabang-cabang ilmu biologi yang sudah Ibu sebutkan sebahagian kecilnya tadi. Masih banyak lagi cabang ilmu biologi yang lain. Nah, untuk pertemuan ini ya akan Ibu akhiri dengan pemberian tugas. Ya. Tugasnya adalah silakan Ananda semua lengkapi catatannya mengenai dua konsep utama yang sudah kita bahas tadi. Silakan simak kembali videonya mulai dari awal. Kemudian tugas yang kedua adalah mengenai cabang ilmu biologi ini,
apakah ada peranannya, ya. Silakan kamu cari dari berbagai informasi, ya, apakah peranan dari cabang-cabang ilmu biologi tersebut, apakah ada berperan di bidang kesehatan, ya, kemudian di bidang perikanan, pertanian, kesehatan, dan sebagainya.